Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya, channel Daniel Toga Darmawan. Kali ini saya akan memberitakan informasi kepada teman-teman semua tentang berapa banyak sih kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk kerja di kapal pesiar bagi Anda yang pemula atau bagi Anda yang baru pertama kali ingin naik atau kerja di kapal pesiar. Sebelum saya memulai video saya kali ini, saya mohon untuk tekan tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Bekerja di kapal pesiar. Pasti banyak teman-teman yang ingin bekerja di kapal pesiar kan? Kenapa? Karena dengan bekerja di kapal pesiar, teman-teman itu bukan hanya sekedar bisa bekerja, tapi selain bekerja, teman-teman bisa sambil berjalan-jalan atau berkunjung ke negara-negara yang akan dikunjungi oleh kapal pesiar tersebut. Selain itu, teman-teman juga bisa komunikasi dengan berbagai orang dari berbagai jenis warga negara, dan juga teman-teman juga bisa mencicipi segala jenis kuliner, makanan, dan minuman dari berbagai negara yang akan Anda atau teman-teman akan kunjungi. Teman-teman sekalian pasti sering bertanya-tanya kan, gimana sih caranya melamar jadi kapal pesiar? Susah nggak ya? Mahal nggak ya? Biaya yang dikeluarkan besar nggak ya? Tenang aja teman-teman, kalau teman-teman mau bekerja di kapal pesiar itu nggak susah kok. Yang penting teman-teman memiliki pengalaman kerja di hotel sebelumnya, teman-teman bisa berbahasa Inggris secara aktif. Udah, itu doang sih syarat utama untuk bekerja di kapal pesiar. Gak perlu repot-repot harus lulus D1, harus lulus D2, D3, S1, S2, S3, S4, atau SS berapa lah itu. Gampang kan teman-teman? Tamatan SMA udah bisa masuk kerja di kapal pesiar. Pengalaman kerja di hotel minimal 6 bulan sudah bisa bekerja di kapal pesiar. Bisa berbahasa aktif bahasa Inggris, sangat bisa bekerja di kapal pesiar. Biayanya, nah kali ini saya akan bicarakan tentang biaya. Ngomong-ngomong tentang biaya, tenang aja teman-teman, biaya untuk kerja di kapal pesiar itu sih menurut saya sih nggak terlalu besar kok. Walaupun kelihatannya lumayan banyak ya biaya awal yang harus dikeluari, tapi tenang aja, ketika teman-teman sudah berangkat kerja, dalam satu kontrak atau sebelum kontrak teman-teman selesai, teman-teman pasti bisa melunasi dan mengganti semua biaya-biaya yang teman-teman keluarkan pada saat melakukan atau memulai pengurusan dokumen dari mulai BST, Simenbook, visa, dan juga medical. Yang penting intinya kalau pertama kali teman-teman baru berangkat, saran saya sih jangan boros-boros dulu, jangan sering-sering jajan, jangan sering-sering belanja. Nah, yang dipikirkan bagaimana sih cara mengembalikan kembali modal teman-teman yang sudah teman-teman keluarkan. Ngomong-ngomong biaya ya, jadi ini biaya-biaya yang pasti tidak akan teman-teman keluarkan untuk bekerja di kapal pesiar. Yang pertama yaitu biaya pengurusan paspor. Paspor itu merupakan dokumen terpenting yang harus teman-teman miliki, karena dengan paspor teman bisa pergi ke beberapa negara di seluruh dunia. Paspor merupakan identitas internasional. Jadi dalam pengurusan paspor itu biasanya untuk pengurusan paspor baru yaitu sekitar kurang lebih Rp355.000. Itu yang pertama ya. Yang kedua yaitu BST atau Basic Safety Training. Sertifikat ini merupakan sertifikat penting yang teman-teman buat sebelum teman-teman membuat Simenbook, karena dalam membuat Simenbook persyaratannya itu teman-teman harus memiliki sertifikat Basic Safety Training. Nah, biaya yang teman-teman keluarkan untuk pelatihan Basic Safety Training yaitu sekitar Rp1.300.000 sampai dengan Rp1.800.000. Oke, kita berikan nilai maksimal saja Rp1.800.000. Semua ini sih tergantung dengan tempat di mana teman-teman akan melakukan
training basic safety training tersebut. Yang ketiga, Seaman Book. Nah, setelah BST terbit, maka teman-teman akan mengurus dan membuat Seaman Book. Seaman Book dibikin di kantor Syah Bandar yang terdekat dengan teman-teman, tempat tinggal teman-teman. Seaman Book itu dibuat dengan biaya sekitar Rp100.000 bagi Anda yang baru pertama kali. Paspor beres, terus BST beres, Seaman Book beres. Yang keempat selanjutnya yaitu medical certificate atau medical examination. Medical examination, kalau Anda di Jakarta, Anda bisa ngurusnya di Puri Medika. Kalau Anda di Bali, bisa ngurusnya di Padma atau di Puri Medika Bali juga, dan juga ada di Surabaya, Port Health Center Surabaya. Biaya yang dikeluarkan untuk medical yaitu kurang lebih Rp1.600.000. Ini untuk ujian saja, belum termasuk dengan biaya treatment atau kekurangan Anda saat melakukan medical. Misal ada yang kurang, gigi kurang bersih lah, itu pasti ada biaya-biaya tambahannya, itu belum termasuk. Jadi kita bulatkan saja biaya untuk medical itu Rp1.600.000. Kemudian ada juga vaksin MMR yang pertama kali ya. Anda harus mendapatkan vaksin MMR. Vaksin MMR yaitu senilai Rp350.000 atau sampai dengan Rp500.000, tergantung sih gimana teman-teman mendapatkan vaksin tersebut. Setelah vaksin selesai, medical selesai, sertifikat sudah di tangan, kemudian teman-teman bisa mengurus visa. Visa tergantung di mana teman-teman akan join. Jadi sebelum mengurus visa, teman-teman harus memperhatikan LOE atau Letter of Employment teman-teman. Kalau teman-teman join di Amerika harus membuat C1D visa. Harus kalau Anda join di Eropa membuat visa Eropa. Kalau Anda join di Asia ya ada sebagian negara seperti Jepang, Cina, ada bikin visa Cina, visa Jepang, visa Korea dan lain-lainnya. Kalau Anda join di Australia, Anda harus bikin visa Australia. Jadi di sini saya sebutkan visa yang termahal aja, yaitu visa Amerika ataupun C1D visa, yaitu sekitar Rp3.500.000. Jadi visa selesai, dokumen medikal selesai. Yang terakhir, kalau teman-teman pertama kali join di Royal Caribbean International, teman-teman itu harus membayar atau membeli tiket sendiri untuk join pertama kali. Tapi kalau teman-teman bekerja di non gratuity atau memiliki basic salary, maka teman-teman di kontrak selanjutnya akan mendapatkan tiket gratis dari perusahaan. Tetapi kalau teman-teman bekerja sebagai waiter atau asisten waiter, stateroom attendant atau semua jenis pekerjaan yang gratuity salary, maka teman-teman tetap akan dikenakan biaya untuk pembelian tiket di kontrak selanjutnya. Jadi biaya untuk tiket itu berbeda-beda juga tergantung di mana teman-teman join. Kalau di Amerika ya lebih mahal, di Eropa lebih murah lagi, di Asia malah lebih murah lagi karena dekat dengan negara asal teman-teman yaitu Indonesia. Jadi di sini saya akan cantumkan kalau teman-teman join di Amerika. Jadi biayanya itu kurang lebih kita taruh aja rata-ratanya sekitar Rp18 juta. Tiket selesai. Jadi semua udah selesai. Jadi biaya utama atau biaya pokok sebelum kerja di kapal pesiar atau modal yang harus teman-teman kumpulkan, ya paling tidak harus teman-teman pasti akan keluarkan sebelum bekerja di kapal pesiar Royal Caribbean International, yaitu yang pertama paspor Rp355.000, BST Rp1.800.000, Seaman Book Rp100.000, visa Rp3.500.000, medical Rp1.600.000, dan vaksin sekitar kita bikin Rp500.000. Tiket untuk join di Amerika yaitu Rp18 juta. Jadi total semua biaya yang harus teman-teman siapkan, paling tidak harus teman-teman siapkan untuk join di kapal pesiar Royal Caribbean International dengan tujuan Amerika, yaitu sekitar Rp25.855.000.
Nah, jadi total tersebut itulah total termahal bagi teman-teman yang akan join. Jadi kalau teman-teman joinnya di Australia ya bisa lah berkurang lebih dari itu, karena biaya yang termahal itu sebenarnya bukan di dokumen-dokumen Anda. Biaya yang termahal itu yaitu tiket pesawat pertama kali join teman-teman. Dan berdoa saja supaya teman-teman bisa join di Singapura, karena tiket Singapura ya lebih murah dari tiket yang ke Amerika. Satu informasi lagi, biaya visa teman-teman akan mendapatkan gantian atau reimburse biaya visa dari perusahaan. Ketika teman-teman join ke kapal, teman-teman akan mendapatkan biaya penggantian untuk pembuatan visa. Demikian informasi saya untuk kali ini. Jadi total biaya yang harus teman-teman siapkan untuk bekerja di kapal Royal Caribbean yaitu sekitar 25.800.000 rupiah atau sekitar 30 juta rupiah lah paling tidak teman-teman harus sediakan. Semoga video kali ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin bekerja di kapal pesiar Royal Caribbean. Dan kalau ada informasi-informasi lagi yang mau ditanyakan lebih lanjut, bisa klik Instagram saya di @danieltugasinaga atau bisa klik komen di video saya kali ini. Terima kasih. Cukup sekian video saya kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga video saya ini. Terima kasih. Bye bye.